Kita lanjutkan tinggal sedikit. Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik dalam segala. Intinya kalau kita memperingati Maulid Nabi itu paling tidak kita bisa mengidolakan Rasulullah sebagai panutan. Dasarnya apa? Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada dirimu itu ya, sungguh telah ada untukmu itu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tauladan tentang apa? Segala hal. Berislamnya, akhlaknya, bermacam-macam. Itu yang bisa kita serap sebenarnya kalau kita memperingati Maulid Nabi. Bukan sekedar pokoknya kirim layang ini, enggak bukan itu. Kadek layang juga pada ya. Apa artinya layang pancet aja karena perubahan. Ya. Salah satu kegigihan Nabi kita Muhammad dalam berdakwah. Tadi kan substansinya pertama kan membangkitkan semangat jiwa. Rasulullah itu juga sama. Sebagai contoh bahwa perjuangan menegakkan dakwah itu berat. Anda kan tahu Nabi siapa itu? Yunus. Nabi Yunus itu dakwah di daerahnya itu sampai bertahun-tahun karena sing gelem iman. Sesuai jengkel ya. Mati ini sumpek jengkel minggat. Melarikan diri dari tugas itu. Melarikan diri dari daerah itu. Numpak kapal. Numpak kapal akhirnya di tengah lautan terjadi ombak besar. Kalau penumpangnya tidak dikurangi akan tenggelam. Dan tenggelam seluruhnya mati. Nah, siapa yang dikurangi penumpangnya ini? Ya lu pakai ono nabi ini bareng. Diundi. Diundi dadak sing metu iku sing diguwaki iku. Nabi Yunus. Kira-kira wong sungkan. Dijane diundi maneh. Diundi maneh sing metu kena maneh Nabi Yunus maneh. Dikersakno Allah kaya ngene ya. Akhirnya terpaksa dibuang ke laut. Laut padang ta peteng? Peteng. Jadi dia sudah berada di dalam dua kegelapan. Atine sumpek peteng atine. Malbu lautan peteng. Dimplok iwak pisan. Tiga kegelapan. Tiga kegelapan. Coba bayangkan. Itu menunjukkan betapa beratnya dakwah. Akhirnya Nabi Yunus ini apa? Istighfar. Tapi istighfarnya dalam bentuk pengakuan kesalahan. Seperti Nabi pertama itu Nabi Adam. Itu kan apa? Doa ini. Robbana dolamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Menyatakan kedolimannya. Nah ini Nabi Yunus juga sama. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Inni kuntu minad dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kira-kira dibacakno iku kira-kira. Iwake panas deh. Minggir nang lautan dilepeh. Selamat. Umum tadi dia tidak mengatakan seperti itu mungkin masih berada di perutnya ikan. Berat. Nabi Muhammad sama. Waktu berdakwah itu luar biasa itu. Door to door kok golek murid ya. Kesana kemari. Ya enggak gampang. Akhirnya karena dakwahnya gigih begitu akhirnya merubah kondisi politik orang-orang Arab. Merasa risih, merasa resah. Sehingga pernah diembargo, ditempatkan dalam satu tempat tertentu, tidak bisa berhubungan dengan yang lain. Para sahabatnya juga banyak yang dibunuh. Ya, para sahabatnya yang dibunuh salah satunya adalah Ammar bin Yasir, sing ditombak mulutnya tembus kemaluannya. Bayangkan. Tapi Rasulullah tidak pernah berhenti. Sampai pada akhirnya dia harus dibunuh dalam perjalanan hijrah. Nah, kenapa terjadi hijrah? Terjadi hijrah itu karena tekanan-tekanan politik. Untuk menyelamatkan Islam ini dia harus berhijrah. Dikejar ya, untuk dibunuh. Tapi dalam perjalanan ditolong oleh Allah. Ketika dia masuk gua,
untuk istirahat dan bersembunyi di situ. Allah selamatkan Nabi itu dengan apa? Mulut gua itu ada sarang laba-laba. Logikanya kalau di situ ada sarang laba-laba, nah mungkin ada orang masuk itu tadi. Kalau misalnya bersih berarti mungkin ada orang masuk. Nah akhirnya Moses sampai di pintu gua tadi dia berkesimpulan seperti itu. Tidak mungkin Muhammad bersembunyi di situ karena di situ ada sarang laba-laba. Padahal itu adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Dibuat seperti itu akhirnya selamat. Nah tadi sudah sampaikan sampai ditawari wis mandeko aja dakwah. On butuh dana piro? Butuh kekayaan piro? Butuh wedok, butuh macam-macam. Pokoknya mandek aja berdakwah. Akhirnya dia bilang gini, seandainya kalau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti itu berdakwah. Ini tekadnya. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya. Kemudian terkait dengan keadilan. Kalau sekarang keadilan, wis gak adil belas. Saya kira yang berperkara itu adalah kroninya Mulyono. Mulyono jenenge. Saya kira dile jadi Mulyono ya. Nek kroninya Mulyono. Selamat. Ini dimanfaatkan secara politis, kon bolo aku, kon gak bolo aku, tak ungkap kon kasusmu. Manut. Itu trik-trik mereka yang dipakai supaya bisa menguasai orang-orang yang bermasalah. Itu gampang dikendalikan kalau orang seperti itu. Orang nggak kelem tak buka kasusnya, manut. Tapi yang kalau bermasalah itu lawan-lawan politiknya gak pakai lama, GPL gak pakai lama. Bermasalah langsung diproses, sidang, penjara. Nggak ada keadilan. Bahkan kemarin saya baca di WA itu arek SMP gara-gara dianggap menghina Jokowi. Kena 7 tahun. Tapi wong sing korupsi 300 triliun yo pira kena 3 tahun. Juga nggak adil. Nah, bagaimana keadilan yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan promosi. Dia menerapkan keadilan tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum dieksekusi. Hatta walaupun yang melanggar hukum itu adalah anaknya sendiri. Dia mengatakan seandainya putriku Fatimah mencuri la qata'tu iyadaha. Ya, la qata'tu sungguh aku potong iyadaha tangannya. Ini keluarganya loh ya. Nah kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Itu makanya yang pelajaran-pelajaran begitu itu supaya apa? Supaya dapat kita ambil pelajarannya. Kita itibai kalau kita memang mengikuti ittiba Rasul. Kemudian akhlaknya. Akhlaknya salah satu contoh, banyak sekali sih. Ada seorang bernama Sumamah bin Usal. Itu orang itu bencinya kepada Nabi sundul bun-bunan. Pokok ndasin sampai sikil. Saking bencinya kepada Rasulullah. Tapi pada suatu hari Sumamah ini ketangkap oleh orang beriman, lalu diikat di sebuah tiang masjid. Nah setelah ditangkap di sebuah tiang masjid, lalu diinterogasi. Dalam bahasa kasus itu namanya BAP, berita acara pemeriksaan. Ditakoni, gak jawab. Lo zaman saya gak jawab, ya setrum bareng. Dikebleki, yang perlu kuku-kukunya ini deh, kayak misalnya mencuri dikincret ini, yang mencodok. Betul, itu trik supaya ngaku. Tapi Rasulullah didiamkan, dibiarkan. Gak jawab ya wis. Menit ditanya lagi, pancet gak jawab, dibiarkan oleh Rasulullah. Oh ini kan akan luar biasa. Nah, kemudian Sumamah tadi jadi heran. Ketika Rasulullah itu makan daging, Sumamah dikasih daging. Ketika Rasulullah minum susu, tahanannya tadi Sumamah tadi diberi susu. Ini bingung ini, goyah kebenciannya ini. Ini Muhammad orang yang saya benci, kenapa bisa sebaik itu sama saya? Lalu dia ngelirik para sahabat itu semua. Naik mlebu masjid ternyata apa? Kaki kanannya dulu. Punjul dongo. Allahumma aftah li abwaaba rahmati. Ya Allah bukakanlah pada kami ini rahmat. Keluarnya kaki kiri.
Donga maneh. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia-Mu. Dilihat semua itu, semua seperti itu. Ketawaduannya kepada Rasulullah luar biasa. Wah, ini orang luar biasa. Nah, wong masih ndonga ngene gak kira ndonga nek lali. Anjane mangan nek paling gak ada bismillah nek lali. Kalau gak bismillah berarti menunjukkan lupa. Lupa mesti ndonga. Dilihat masuk WC. Ternyata masuk WC itu kaki kirinya dulu. Allahumma ini audzubika minal khubusi wal khaba'is ndonga. Metune gufronaka malah lihat. Nah, pas main ya, pas apa? Praktek ya hafal. Ini kadang lali. Ndonga, metune yang ndonga. Semetune kaki kanan. Tadi balane mlebu masjid tadi. Lah ini terheran-heran di semua ini. Ini para sahabatnya luar biasa, taatnya kepada Rasulullah, tawaduknya kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak punya alasan untuk benci kepada Rasulullah. Maka akhirnya dia menyatakan Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Nah, ini namanya dakwah bil halal. Ini akhlaknya Rasulullah. Rasul banyak lagi akhlak-akhlak yang baik-baik. Nah, ini kalau kita memang menyintai Rasul, kan meniru itu. Gak jahat lah. Itu Pak Rasul seperti itu. Oh, yang terakhir ya, 4 menit tinggal lagi. Terakhir itu ada seorang non-muslim membuat buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ternyata yang dipasang nomor 1 itu Nabi Muhammad. Itu orang kafir. Protes teman-temannya, kok Nabi Muhammad yang dipasang? Ternyata dia tidak bohong. Pengaruhnya Nabi Muhammad itu di dunia sekarang luar biasa. Bahkan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang nama Nabi Muhammad itu tidak pernah berhenti disebut. Apa buktinya? Adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begini adzan. Ngajak turun. Kira-kira kurang berapa menit ya? 3 menit atau 4 menit. Kemudian di sana juga adzan. Sampai Jogja. Kira-kira kacak di sini dengan Jogja 8 menit. Sana disebut terus. Putar mana sampai balik nama Jakarta mana? 1400 tahun tidak pernah berhenti. Akhirnya kan tidak pernah mikir itu, coba, tidak pernah berhenti disebut oleh orang. Dan pengaruhnya di dunia juga luar biasa. Memang kalau jumlah populasinya orang Nasrani dengan orang Islam hampir sama. Tapi sekarang yang namanya gereja-gereja di Eropa itu mulai runtuh, sudah tidak ada penghuninya. Di Irian Barat itu aja namanya Ustadz Fadlan itu. Nek masuk orang jadi Islam itu enggak sedikit itu. Bahkan resikonya ditombak juga. Kakinya pernah ditombak sampai ke rumah sakit juga. Tapi ketika dia berdakwah mulai wakai. Di Eropa juga begitu, dimunculkan Islamofobia supaya orang nggak senang kepada Islam. Akhirnya yang masuk Islam ribuan. Nah, itu kan kehendak Allah. Termasuk sekarang. Saya tanya, dengan fenomena sekarang negara kita itu kan hampir dikuasai oleh siapa? Halo? Oleh komunis. Yang dibagi di Indonesia itu 9 naga. Nah, makanya ada pembubaran agama. Itu sebenarnya kan rasa-rasa komunis kan. Ya. Prediksi ke depan kita akan dikuasai komunis. Orang Islam dimiskinkan semua. Sekarang yang masuk ke negeri kita dengan dalih tenaga kerja itu tentara merah. Itu kalau sudah saatnya dia pasti pegang senjata. Maka dia menguasai di daerah luar Jawa, membuat ibu kota di Kalimantan. Di sana itu pusatnya orang-orang dari Cina, membangun kekuatan di sana. Jadi prediksi nanti akan dikuasai oleh mereka. Tapi saya masih optimis.
Itu kan rencana mereka. Allah itu adalah sebaik-baik pembuat rencana. Boleh orang merencanakan kejahatan-kejahatan, tapi kalau Allah mencegah, tidak ada orang bisa menghalangi. Banyak yang tahu sekarang, yang namanya orang hafal Quran. Banyak enggak? Anak kecil-kecil hafal loh. Di sini merudusi orang anak hafalan Quran. Kalau sampai 20-30 tahun kemudian jadi pimpinan, dia hafal Quran 30 juz. Terhantam ini komunis ini. Nah itu sebenarnya skenario kalau saya melihat ini. Ini boleh jadi skenario-nya Allah. Maka orang membuat rumah-rumah tahfidz itu banyak sekarang. Dan masih remaja-remaja, nggak mene-mene cili-cili kadang 30 juz apal. Nah ini kalau dibina kemudian diarahkan jadi pimpinan luar biasa, bisa kalah itu. Ya. Nabi Musa, bukan Nabi, Fir'aun ya. Fir'aun itu kepingin berkuasa, apa yang dilakukan? Supaya bisa berkuasa terus, karena dia dapat informasi bahwa Fir'aun ini akan dikalahkan oleh orang Israel. Lalu buat kebijakan. Apa kebijakannya? Sama dengan di Indonesia. Biar Mulyono kepingin berkuasa terus, maka membuat aturan iso 3 periode. Akhirnya gak berhasil. Akhirnya apa? Nemplekno anake. Ini supaya bisa meneruskan. Itu trik-trik mereka dipakai supaya keinginannya tadi bisa tersampaikan. Fir'aun sama, membuat undang-undang lebih kejam lagi. Kalau kita biasa begitu, artinya tidak menelan nyawa, tapi di kebijakannya Fir'aun menelan nyawa. Dia membuat undang-undang seluruh bayi laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 49. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah tatkala kami menyelamatkan kamu dari tentara Fir'aun. Nah, mereka menimpakan musibah kepada kamu. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuan. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Ternyata betul. Akhirnya apa? Rencana itu dihancur leburkan oleh Allah. Pada suatu hari ada seorang bayi yang ibunya sangat sayang kepada bayi itu. Bagaimana menyelamatkan bayi itu? Dikintirno kali. Tentu jadi kayak kambang ibu nyuruh bak mau gedean pokoknya kambang. Nah ini kita kali ambles yang mati. Ya. Pada saat itu istrinya Fir'aun mandi di kali itu. Ketemu. Allah membuat pikirannya istrinya Fir'aun tadi senang kepada bayi itu tadi. Nah karena senang dibawa pulang. Jadi kan bayangkan, undang-undangnya harus dibunuh loh. Istri Fir'aun kok gawa bayi loh. Ya ribut. Ributlah di kerajaannya itu. Sekali lagi dimenangkan oleh istrinya Fir'aun dengan bantuan Allah. Akhirnya bayi itu tadi boleh dipelihara di kerajaannya, di istananya. Yuk bayangkan. Ternyata sampai dewasa, ternyata itu Musa. Lalu diangkat oleh Nabi. Akhirnya terjadi setelah konangan seperti itu terjadi suatu peperangan. Sampai Musa dan tentaranya dikejar sampai mentok di lautan. Nek terus mlebu laut kembali dipateni oleh Fir'aun. Maju kena mundur kena. Saat itu Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke lautan. Lautan pecah. Diliwati. Diuber oleh Fir'aun. Sampai Nabi Musa di tepi pantai. Kira-kira Fir'aun sudah berada di tengah-tengah lautan. Lalu ditutup lagi oleh Allah, menutuplah lautan itu tidak terbelah. Saat itulah Fir'aun iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ternyata taubat yang seperti itu sudah tidak diterima. Jangan lihat, itu rencana Allah. Sehingga kehancuran Fir'aun tadi dihancurkan oleh Musa lewat pertolongan Allah. Jedanya berapa?
jedanya kurang lebih dari bayi sampai dewasa. Kurang tahu nih. Jika dewasa rata-rata 20 tahun berarti jedanya 20 tahun. Allah baru berikan pertolongannya 20 tahun kemudian. Jadi pertolongan Allah itu bentuknya tidak mesti harus kun fayakun. Nek bahasa liya bim sal abim enggak. Tergantung Allah yang menentukan, karena Allah yang tahu. Nah, seperti Palestina itu juga sama, kita bisa menjawab. Kenapa Palestina itu kalau notabene adalah orang beriman, kenapa tidak menang-menang sejak dulu? Kok masih tetap berperang? Yahudi kok masih kuat? Siapanya itu tadi? Jawabnya saya lupa ya. Istilahnya dibuat seperti itu adalah untuk menguji sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Masih tetap istiqomah tidak di dalam jihadnya. Begitu ternyata. Kalau Allah berkehendak untuk sekaligus menang, tidak ada sulitnya. Allah hanya bilang kun. Kun kan fi'il amarnya. Kun jadi, jadilah. Tahu ketika Nabi Muhammad itu lahir, Ka'bah itu kan mau diserang. Perintah saja. Allah perintahkan hanya kun saja. Datang manuk berbondong-bondong untuk menyerang tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya hancur seketika itu. Kalau Allah berkehendak. Nah, karena Allah akan menguji diolor. Masih punya daya juang apa enggak gitu. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan terkait dengan Maulid Nabi ini tadi, perbandingan antara Maulid Nabi zaman awalnya dengan zaman sekarang. Kalau kita bandingkan memang sekarang sudah hilang substansi Maulid Nabi itu diadakan. Nah, bagi kita sebenarnya setelah tahu seperti ini, paling tidak kita bisa ambil pelajaran apa sih kehebatan Rasulullah itu yang kita itibai. Karena di dalam firman Allah juga disebutkan kul katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Itu banyakkan pegang, sehingga ngomong-ngomong masalah maulud ya sekedar ngomong lah. Buktikan kalau memang betul-betul cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada Rasul ya kita diikuti. Karena kalau kita mengikuti Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Loh, yang dicintai Allah itu enak. Segala apa didengar, diperhatikan. Tapi untuk derajat itu tidak mudah. Mendekatkan diri kepada Allah itu menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan perintah-perintah Allah, Allah itu cinta kepada kita. Kalau kita membangkang, Allah itu benci. Itu rahasianya. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk mempertebal keimanan kita. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.